iman dan persahabatan. Mungkin ada yang mengatakan, persahabatan itu kok tema sekuler sekali? Salah. Persahabatan adalah tema Alkitab. Salah satu yang paling terkenal adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih baik daripada seorang yang rela mati demi sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Dunia seringkali ambil tema yang mirip dengan kitab suci dan menjadikannya populer. Tapi ketika kita selidiki dengan seksama, baru kita tahu tema dunia kehilangan poin yang paling utama, yaitu Tuhan. Lalu kalau kita tanya, dari kitab suci, kita bisa baca ada persahabatan. Tapi adakah budaya yang menolong kita menempatkan kitab suci itu di dalam konteks yang tepat? Jawabannya ada. Budaya mana? Budaya Yahudi. Nah, salah satu kebiasaan yang mereka tekankan adalah tentang persahabatan dan persaudaraan. Saudara harus jadi sahabat, dan sahabat harus menganggap orang lain yang dia jadikan sahabat sebagai saudara. Nah, itu sebabnya banyak orang Yahudi ambil kembali kisah Kain dan Habel sebagai salah langkah dari manusia. Manusia di dalam sejarah penuh kebencian, penuh perang, hati yang dendam. Karena awalnya sudah salah langkah. Itu sebabnya orang Yahudi mempunyai keinginan mengembangkan kebudayaan yang putar balik hal ini. Saya akan jadi kakak yang beda dengan Kain. Sekarang saya menjadi penjaga adikku. Nah, tema kakak menjaga adik. Ini jadi tema yang sangat penting di dalam kesalehan menurut orang Yahudi. Saya yakin saudara sudah tahu tentang kisah anak yang hilang. Nah, pertanyaan yang sering muncul, kenapa si papa tidak cari anak yang hilang ini? Jawabannya adalah karena budaya Yahudi mengharuskan si kakak sulung yang cari. Kakak kenapa tidak cari? Ini yang Tuhan Yesus mau tanya. Karena orang Farisi bilang, guru, kenapa engkau makan dengan pelacur? Kenapa engkau makan dengan pemungut cukai? Kenapa engkau makan dengan orang berdosa? Nah, karena ditanya itu, maka Tuhan Yesus kasih 3 perumpamaan ini. Dan 3 perumpamaan ini makin memuncak. 1 gembala punya 100 domba. Hilang 1 tetap dicari. Padahal dia bisa bilang, oh ada 100. Ngapain aku menyusahkan diri mencari domba yang hilang? Karena pada waktu itu domba hilang mungkin dimakan singa. Risiko cari besar sekali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, yang hilang domba tetap cari loh. Yang hilang dirham tetap cari. Ini yang hilang satu-satunya adik. Apakah dia cari? Tidak. Hei orang Farisi, kalian kakak yang jahat. Kenapa marahin aku? Ketika aku berperan sebagai kakak yang baik, saya cari adikku yang hilang. Nah ini dari budaya orang Yahudi. Mereka tidak mau mengakui diri mereka mirip Kain. Mereka bukan keturunan Kain. Mereka dari keturunan Set. Kalau Kain bunuh adik, kami melindungi adik. Kami bersahabat dengan adik. Saudara, bagaimana dengan engkau? Engkau menganggap orang-orang yang datang ke gereja sebagai saudara seiman. Mari belajar jadikan mereka sahabat.